seorang wanita bernama Shayon, menikah setiap hari dan bercerai keesokan harinya. Dengan cara ini, dia berhasil menjaga keperawanannya dan mengumpulkan satu laci penuh cincin pernikahan. Semua ini terjadi karena profesinya yang aneh. Shayon adalah istri kontrak, yang sementara menjadi istri bagi pria-pria yang ingin berpura-pura menikah, di depan keluarga dan teman, tapi tidak ingin menikah sungguhan. Akting Shayon sangat meyakinkan, sampai banyak orang tua yang meninggal dengan tenang, setelah melihat anak mereka menikah. Dengan 13 tahun pengalaman di profesi ini, Shayon sudah punya begitu banyak mantan suami, sampai-sampai staf hotel mulai mengenalinya. Karena itu dia memperluas bisnisnya dan mulai melayani klien dari luar negeri, bahkan pernah melayani seorang raja dari Afrika. Untuk menyewa jasa Shayon, dilakukan wawancara jarak jauh terlebih dahulu, demi memahami kebutuhan klien. Lalu, Shayon menggunakan kemampuan akting tingkat tinggi untuk memuaskan klien sepenuhnya. Suatu hari Shayon berpura-pura menjadi tunangan palsu, demi mengesankan teman-teman seorang pria. Aktingnya begitu realistis, sampai semua orang terpukau. Shayon punya aturan ketat, dia hanya menikah tapi tidak pernah melibatkan perasaan. Hidupnya begitu sibuk sampai-sampai, dia hanya bisa menjalani kehidupan aslinya di hari Minggu. Suatu hari Shayon bertemu klien misterius bernama Jiho, yang hanya ingin makan bersama dengannya. Jiho adalah pria tampan, keahlian masaknya setara koki Michelin, tapi sangat pendiam. Selama 5 tahun, mereka hanya bertukar 50 kalimat dan Shayon mengira dia akan menyelesaikan kontraknya, lalu pensiun. Bahkan ketika dia membicarakan soal perceraian, Jiho menerimanya tanpa emosi. Hal ini melukai ego Shayon. Dia memutuskan untuk menyelesaikan sisa 27 hari kontrak dan membuat Jiho jatuh cinta padanya. Dia mengenakan gaun merah menggoda, lalu mencuci piring bersama Jiho, dan menciptakan suasana romantis, lewat sentuhan-sentuhan kecil. Shayon melampiaskan kesedihannya dengan alkohol, dan menunjukkan bakat terpendamnya seperti panjat tebing, musik dan bernyanyi. Di hari terakhir Shayon bertemu pria lain di lift, Kong Hae-jin, seorang selebriti terkenal. Hae-jin kaget melihat Shayon, karena dia adalah cinta pertamanya yang dulu dia tinggalkan, 13 tahun yang lalu. Hae-jin bahkan menamai kucingnya, dengan nama Shayon. Saat masih muda, Shayon diadopsi oleh Mak Comblang top Korea, yang melatih gadis-gadis sesuai standar kelas atas, supaya mereka bisa menikahi pebisnis kaya raya. Sejak kecil, Shayon harus belajar makan stik daging dengan pisau dan garpu, serta berlatih bicara dengan pena di mulut, selama 6 jam sehari. Bahkan ketika tertidur saat belajar di malam hari, dia harus langsung bangun jika ibunya menatapnya. Kadang Shayon menangis dan memanggil ibunya, tapi sang ibu mengingatkan bahwa ini untuk masa depannya, semua emosi harus disingkirkan. Shayon merasa dirinya tak lebih dari alat. Bertahun-tahun kemudian, saat ibunya membawanya untuk dinikahkan dengan taipan besar, Shayon membuat kekacauan dan menghancurkan usaha ibunya. Untuk membalas budi, Shayon bekerja selama 8 tahun dan mengirim uang jutaan setiap bulan ke rekening ibunya. Suatu malam Hae-jin mendengar suara aneh di lorong gedung. Saat dia memeriksa, dia melihat Jiho sedang berlatih dengan pisau. Karena terkejut Hae-jin menjatuhkan ponselnya, Jiho menatapnya tajam lalu pergi. Ketika Hae-jin turun ke bawah, dia menemukan foto seorang wanita yang baru saja dibunuh, membuatnya semalaman berpikir, apakah harus melapor ke polisi. Saat Shayon kembali, Hae-jin menghentikannya dan bertanya, siapa sebenarnya suaminya Jiho. Shayon bingung kenapa Hae-jin bersikap seperti itu. Saat mereka berdebat Jiho pun muncul. Hae-jin langsung menuduh Jiho sebagai pembunuh berantai, bahkan Shayon mulai takut padanya. Namun, Jiho menjelaskan bahwa dia adalah seorang hakim, dan sedang berlatih gerakan pisau, untuk merekonstruksi adegan pembunuhan dari kasus perceraian. Shayon mengerti dan terkesan dengan dedikasi Jiho. Jiho mengetahui bahwa Shayon berencana pensiun dari pernikahan kontrak dan menetap di luar negeri. Karena mengira Shayon akan meninggalkannya, Jiho sendiri yang pertama berinisiatif membahas soal perceraian. Shayon merasa sakit hati, tapi memutuskan untuk menyiapkan surat cerai dan menyerahkannya ke Jiho. Saat Shayon keluar dari apartemennya, seorang pria berpakaian hitam menculiknya dengan membawa pisau panjang. Dia adalah salah satu dari mantan suami Shayon, yang pernah dia ceraikan. Shayon dengan cerdik menendangnya dan menjatuhkannya, tapi pria itu marah dan memukulnya dengan karung pasir. Saat itu Hae-jin datang seperti pahlawan dan mengalahkan penjahat itu, dengan satu tendangan. Ketika Jiho tahu bahwa Shayon menginap di tempat Hae-jin, dia merasa cemburu. Dia mencetak surat perceraian dan berniat memberikannya ke Shayon. Namun saat mereka bertemu, suasananya jadi canggung. Lalu mereka pergi makan malam dan Jiho ingat, bahwa Shayon tidak suka makanan pedas, dan Shayon tahu Jiho tidak suka lada. Tapi suasananya tetap tidak nyaman dan Shayon pun pergi. Keesokan harinya, saat Shayon membuka amplop surat perceraian,
Dia menemukan tiket konser favoritnya di dalamnya. Chaeyoung mengira, Ji-ho diam-diam mencoba mencegahnya pergi. Namun, kenyataannya adalah Ji-ho tidak sengaja menyelipkan tiket itu. Ji-ho punya kecemasan saat berbicara di depan bosnya. Ji-ho selalu dijauhi oleh orang-orang, bukan karena kinerjanya yang buruk, tapi karena rekan-rekannya lebih memilih menjauh darinya. Chaeyoung memahami situasinya dan merencanakan untuk memperbaiki citra Ji-ho. Dia mengundang bos Ji-ho dan istrinya untuk makan malam demi membuktikan bahwa Ji-ho adalah orang yang baik. Saat makan malam, bosnya menyadari bahwa Ji-ho adalah seorang introvert yang bahkan tidak mengundang siapapun ke pernikahannya sendiri. Chaeyoung dengan cerdas mengendalikan situasi dan mendukung Ji-ho. Setelah bisnis perjodohan ibu angkat Chaeyoung hancur, ibu angkat Chaeyoung akhirnya diusir dari rumahnya. Dia mulai tinggal di kamar sewaan kecil, hidup pas-pasan dan menghindari terlihat oleh pemilik kos. Suatu hari, pewaris dari grup bisnis besar bernama Jiang Zhen Group menghubunginya dan menawarkan bantuan lewat koneksinya. Namun, setelah pekerjaannya selesai, dia malah dikhianati dan dituduh melakukan penipuan sebesar 750 juta, hingga akhirnya masuk penjara. Saat Chaeyoung mengetahui hal ini, dia menjual semua tabungannya untuk membebaskan ibu angkatnya. Dia memberitahu asistennya, Jai Chi, bahwa dia tidak jadi pindah ke Kanada karena masih ada misinya yang belum selesai. Sementara itu, selebriti terkenal Hai Jin sedang menghadapi rumor bahwa dia gay. Keluarganya menekannya untuk menikahi anak perempuan dari keluarga kaya agar rumor itu berhenti. Hai Jin mengambil langkah berani. Dia menawarkan Chaeyoung untuk menjadi istri palsunya. Chaeyoung awalnya menolak, tapi saat Hai Jin bilang dia melakukan ini demi melindungi ibunya, Chaeyoung merasa iba dan setuju. Hai Jin memberikan kunci mobil mewah kepada Chaeyoung dan membantunya kabur dari kejaran paparazi. Buat Chaeyoung, ini terasa seperti petualangan seru. Tapi dalam hatinya, tujuan sebenarnya adalah untuk membuat Ji-ho cemburu. Saat Ji-ho melihat Chaeyoung dan Hai Jin berpura-pura menjadi pasangan di TV, hatinya hancur. Dia pikir Chaeyoung hanya melakukan pernikahan kontrak demi uang. Tapi tak lama, Chaeyoung akhirnya menyadari perasaannya kepada Ji-ho. Dia memutus kontrak pernikahan palsu dengan Hai Jin dan kembali ke Ji-ho. Tapi Ji-ho terlalu terluka dan menolak menerimanya. Chaeyoung rela melepaskan segalanya demi membuktikan bahwa dia benar-benar mencintai Ji-ho. Chaeyoung berdiri di depan rumah Ji-ho selama 30 menit penuh, tapi dia tak bisa mengumpulkan keberanian untuk menekan bel pintu. Ji-ho menyadari ada seseorang di luar, tapi saat dia membuka pintu, Chaeyoung sudah pergi. Untuk memahami perasaannya, malam itu Ji-ho mengunjungi psikolog. Dengan bimbingan terapis, Ji-ho akhirnya menyadari perasaan dia yang sebenarnya. Ji-ho langsung pergi ke rumah Chaeyoung, meminta maaf, dan meminta untuk memperbarui kontrak pernikahan mereka. Tapi Chaeyoung masih marah. Untuk meluluhkan hatinya, Ji-ho mengenakan jas dan sepatu formal lalu mengikuti Chaeyoung naik gunung. Chaeyoung menerima permintaan Ji-ho, tapi situasinya justru jadi makin canggung. Kini, superstar Hai Jin juga telah menandatangani kontrak pernikahan dengan Chaeyoung. Berdasarkan perjanjian, Chaeyoung akan menjadi istri Ji-ho pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, sementara dia menjadi istri Hai Jin pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pada hari Jumat, atasan Ji-ho dan rekan-rekannya akan datang untuk berpesta demi bertemu istrinya. Chaeyoung dengan percaya diri memimpin persiapan pesta dan berbelanja bersama Ji-ho di mall. Mereka bahkan mengambil foto pasangan sempurna di studio foto. Dalam perjalanan pulang, Ji-ho begitu terpesona dengan kecantikan Chaeyoung sampai-sampai dia melanggar aturan lalu lintas demi mendekatinya. Saat pesta berlangsung, Chaeyoung membuat semua orang terkesan dengan menghias ruangan secara indah dan menyewa koki kelas atas. Rekan-rekan Ji-ho memuji kehidupan pernikahan mereka. Namun, semuanya berubah saat Chaeyoung merasa dia perlu minum agar bisa meyakinkan semua orang. Karena terlalu banyak minum, satu persatu orang di pesta ikut mabuk, dan Chaeyoung menunjukkan sisi liarnya. Dalam permainan minum, rekan-rekan memaksa Chaeyoung dan Ji-ho untuk berciuman. Karena frustrasi, Chaeyoung memegang dagu Ji-ho dan menciumnya dengan paksa. Keesokan harinya, Chaeyoung yang masih mabuk pergi ke rumah Hai Jin untuk hari pasangan mereka di hari Sabtu. Tapi saat Ji-ho tahu, dia langsung ke tempat Hai Jin. Keduanya mulai bertengkar hebat soal hak atas Chaeyoung. Hai Jin menegaskan bahwa itu hari Sabtu, jadi Chaeyoung adalah miliknya. Tapi Ji-ho menjadi emosional dan membawa Chaeyoung pergi bersamanya. Karena Chaeyoung tidak mengingat semuanya dari malam sebelumnya, dia pergi ke rumah Ji-ho untuk bertanya apa yang terjadi. Dia mengusir Chaeyoung dari rumah. Chaeyoung pun terkejut dan bingung kenapa Ji-ho begitu marah. Chaeyoung tidak bisa mengerti kenapa Ji-ho tiba-tiba mengusirnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, Ji-ho juga sedang berjuang. Tapi saat dia melihat pakaian yang diberikan Chaeyoung tergantung di lemari, hatinya melunak. Keesokan harinya, Ji-ho mengenakan dasi pemberian Shine dan pergi ke kantor. Rekan-rekannya memuji penampilannya, tapi Ji-ho tak bisa menahan diri dan mulai tenggelam dalam emosinya. Di sisi lain,
Haijin juga bingung dengan perasaannya terhadap Shayon. Dia memutuskan mengajak Shayon berkencan naik kuda untuk memahami perasaannya. Shayon, sebagai pengantin profesional, telah menguasai semua hobi orang kaya. Kemampuan menunggang kudanya sudah di tingkat nasional, yang membuat Haijin malu dan terpaksa menyuruh pelatihnya pulang. Selama kencan itu, Haijin benar-benar jatuh cinta pada Shayon. Saat Jiho melihat Haijin memamerkan dasi pemberian Shayon di siaran langsungnya, suasana hati Jiho langsung rusak. Malam itu, dia memanggil Shayon ke rumahnya. Shayon membuatkannya minuman dan berkata, "Jangan diminum semua." Tapi Jiho menghabiskan semuanya dalam satu tegukan dan mabuk sampai terjatuh dari kursi. Shayon mengira dia bercanda, tapi saat dia mendekat untuk memeriksa, Jiho benar-benar pingsan. Saat Shayon menatap wajahnya, hatinya ingin mencium Jiho. Tapi saat dia mencoba menjauh, Jiho menggenggam tangannya dan menyatakan perasaan aslinya. Shayon akhirnya menyadari bahwa Jiho benar-benar menyukainya. Keesokan harinya, Jiho berencana mengajak Shayon ke acara istri bosnya. Jiho pikir dia akan mengesankan semua orang, tapi dia malah gagal dan para wanita menertawakannya. Dengan kemampuan profesionalnya, Shayon membuat tembakan sempurna dan menyelamatkan situasi. Jiho mulai memperhatikan Shaon dalam hal-hal kecil seperti membawakan selimut, memberikan koyo pinggang, dan melindunginya agar tidak jatuh. Ibu Haijin mengetahui bahwa putranya mengabaikan bisnis keluarga demi seorang wanita. Dia pun menjalankan misi untuk menyingkirkan Shayon. Demi melindungi Shayon, Haijin mulai menjaga jarak darinya. Shayon tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Suatu hari, Shayon melihat Haijin pingsan dan membawanya ke hotel untuk merawatnya. Dia mengira itu hanya semalam, tapi akhirnya berlangsung sampai pagi. Berita utama pun muncul. Superstar Haijin menghabiskan malam di hotel bersama pacarnya dan pacarnya itu adalah Shayon. Panik, Shayon menelepon Jiho dan menjelaskan semuanya. Jiho tidak berkata sepatah kata pun dan langsung menjemputnya. Di lobi hotel, penasihat hukum baru Haijin muncul dan tak lain adalah mantan istri Jiho. Mantan istri Jiho mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, tapi Jiho langsung menggenggam tangan Shayon dan pergi dari tempat itu. Di dalam mobil, suasananya terasa canggung. Jiho akhirnya berkata bahwa dia dan mantan istrinya sudah bercerai 7 tahun lalu dan tidak ada apa-apa lagi di antara mereka. Jiho berniat mengantar Shayon pulang ke rumahnya, tapi Shayon menolak dan bilang dia ingin sendiri dulu. Jiho pulang ke rumah dan menelepon terapisnya. Dia menceritakan masa lalunya, menjelaskan bagaimana dia dulu melindungi mantan istrinya sejak kecil. Tapi setelah menikah, wanita itu menjauh darinya. Jiho dulunya adalah pengacara pajak, tapi setelah lulus ujian kehakiman, dia menjadi hakim. Tepat saat dia ingin membagikan kebahagiaan ini dengan istrinya, Ji Eun, dia menemukan bahwa istrinya diam-diam berselingkuh dengan atasannya. Setelah pengkhianatan itu, Jiho menyerah pada cinta. Namun, saat Shayon masuk ke dalam hidupnya, untuk pertama kalinya hatinya mulai berdebar lagi. Saat Shayon sedang menunggu di bawah, dia melihat seorang pria berpakaian hitam dan memakai helm, lalu Shayon merasa takut. Saat pria itu melepas helmnya, ternyata itu adalah Haijin, yang sedang menyamar untuk menghindari paparazi. Melihat Shayon sedih, Haijin mengajaknya jalan-jalan dan menggantungkan kamera di lehernya agar dia bisa mengambil foto-foto bagus. Saat itu juga, Jiho yang mabuk datang dan tanpa berpikir langsung menendang Haijin dengan gaya sliding hingga menjatuhkannya. Shayon dan Haijin mencoba mengangkat Jiho, tapi tubuhnya terlalu berat bagi mereka. Saat Haijin dan Shayon duduk di pinggir dan mengobrol, Haijin memanfaatkan suasana tenang itu dan mencium Shayon. Namun, Jiho membuka matanya tepat di momen itu dan melihat kejadian tersebut. Dia mengira sedang bermimpi. Keesokan paginya, ketiganya bertemu dengan canggung di dalam lift. Jiho memperingatkan Haijin agar tidak mengganggu Shayon lagi, tapi Haijin dengan percaya diri menjawab, "Tadi malam kami saling mengungkapkan perasaan." Saat Jiho keluar dari lift dengan emosi, dia menabrak mantan istrinya. Saat mantan istrinya tahu bahwa Jiho juga tinggal di gedung yang sama, dia mengira bahwa Jiho tinggal bersama Shayon, membuat situasinya makin canggung. Jiho menjelaskan bahwa dia membeli rumah ini dan telah tinggal di sana selama 5 tahun terakhir. Sambil bersembunyi di sudut, Shayon mendengar percakapan itu. Awalnya dia merasa senang, tapi kegembiraannya langsung hilang saat mendengar kalimat Jiho berikutnya. Shayon sudah bercerai 12 kali. Menikah adalah pekerjaannya. Untuk orang seperti saya yang tidak paham perempuan, dia sangat cocok. Malam itu, Shayon sengaja menghentikan mobil Jiho untuk menghadapinya. Tapi bukannya meminta maaf, Jiho malah menyalahkannya. Menuduhnya telah mencium Haijin saat mabuk malam sebelumnya. Mendengar itu, Shayon semakin marah dan hampir berteriak, tapi sebelum sempat, Jiho tiba-tiba menariknya mendekat. Dalam momen itu, mereka berdua akhirnya menyadari perasaan mereka yang sebenarnya, menandai awal dari hubungan mereka. Malam itu juga, saat Jiho sampai di rumah, Shayon menelepon untuk menanyakan apakah dia sudah sampai dengan selamat.
Tapi Ji-ho, yang benar-benar tidak peka soal romansa, hanya menjawab bahwa dia baik-baik saja dan menyuruh Chaeyeon menutup telepon dan tidur lebih awal. Sementara itu, superstar Hae-jin, yang menganggap dirinya ahli romansa, percaya bahwa Chaeyeon tidak menolaknya, tapi hanya malu-malu. Dia pikir Chaeyeon bingung soal ciuman itu dan sengaja menjaga jarak agar terlihat lebih menarik. Tapi Chaeyeon sudah memutuskan untuk melanjutkan hidup bersama Ji-ho. Dia mengatakan langsung pada Hae-jin bahwa hubungannya dengan Ji-ho kini sudah resmi dan bahwa ciuman mereka hanyalah sebuah kesalahan. Hae-jin agak kaget dan bertanya apakah ini akan memengaruhi kontrak kerja mereka, tapi Chaeyeon meyakinkannya bahwa urusan pribadi dan pekerjaan adalah dua hal yang berbeda. Lagi pula, kontrak mereka akan segera berakhir. Hae-jin ingin memperpanjang kontraknya untuk jangka waktu yang lebih lama, tapi Chaeyeon langsung menolak, karena dia ingin hidup mandiri dan tidak lagi terikat dengan keluarga pebisnis manapun. Tapi masalah terbesar muncul saat ibu tiri Chaeyeon diam-diam mengatur pernikahannya dengan Hae-jin. Namun, ibu Hae-jin tidak menyetujui perjodohan itu. Dia diam-diam menemui pengacara Hae-jin dan menawarkan uang agar bisa mengendalikan setiap gerakan Hae-jin. Di supermarket, mantan istri Ji-ho melihat Chaeyeon berbicara romantis di telepon. Awalnya dia mengira Chaeyeon sedang bertingkah seperti pengantin baru, tapi saat mendengar Chaeyeon menyebut nama Ji-ho, dia sangat terkejut. Dia langsung menelepon Hae-jin untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Mantan istri Ji-ho makin terkejut saat tahu bahwa mantan suaminya ternyata berada dalam pernikahan kontrak. Dia pun berencana langsung pergi ke rumah Ji-ho untuk menghadapinya. Namun, saat itu Ji-ho sedang tidak ingin mendengarnya dan langsung mengusirnya dengan paksa. Tapi saat Ji-ho dan mantan istrinya turun ke bawah, Hae-jin melihat mereka. Untuk mencegah Chaeyeon melihat kejadian itu, dia langsung membawanya pergi. Malam itu, saat Chaeyeon mengunjungi rumah Ji-ho, dia melihat ada lipstik di atas meja. Dia langsung bertanya apakah ada wanita lain yang datang. Tanpa ragu, Ji-ho membantah. Dia sudah siap menjalin hubungan serius dengan Chaeyeon, jadi dia meminta Chaeyeon untuk mempercayainya. Untuk mengesahkan hubungan barunya, keesokan harinya Chaeyeon mengunjungi lokasi syuting Hae-jin untuk mengakhiri kontrak mereka. Tapi saat itu juga, seorang asisten melapor bahwa media sudah membocorkan foto-foto Chaeyeon, menjadikannya berita utama. Di sisi lain, Ji-ho yang sedang bekerja juga melihat berita itu. Rekan-rekannya langsung mengira bahwa istrinya telah berselingkuh. Mantan istri Ji-ho lalu bertemu dengan Hae-jin dan membuat rencana. Dia menyarankan agar Hae-jin secara publik mengatakan bahwa Chaeyeon telah mengkhianatinya, sehingga bisa melindungi citranya. Tapi Hae-jin menolak rencana itu karena dia tidak ingin menyakiti Chaeyeon. Malam itu, Hae-jin yang patah hati minum sendirian. Saat dia sadar, ada seorang penguntit mengikutinya. Dia mencoba menangkap orang itu dan terjadi perkelahian. Saat Chaeyeon sampai di kantor polisi, dia merasa wajah si penguntit tampak familiar. Lalu dia sadar bahwa itu adalah klien lamanya yang ternyata belum bisa melupakannya. Penguntit itu mengaku bahwa dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Chaeyeon. Keesokan paginya, Chaeyeon melihat berita utama media yang menyebut bahwa dia adalah calon istri Hae-jin. Seluruh identitasnya terbuka ke publik, dan kebenaran tentang pernikahan kontraknya terungkap ke semua orang. Pengacara agensi menyampaikan pernyataan yang disusun dengan hati-hati, menggambarkan Hae-jin sebagai sosok yang setia dan tulus, sambil melindungi Chaeyeon dari tuduhan berlebihan. Semua ini adalah bagian dari rencana Ji-ho. Ji-ho diam-diam menemui mantan istrinya, dan memintanya untuk tidak lagi menyakiti Chaeyeon. Mantan istrinya yang sebelumnya menjauh dari Ji-ho, luluh saat melihat ketulusannya. Dia pun memutuskan untuk mendukung Chaeyeon. Sebelum siapapun menyadarinya, opini publik berubah total. Para penggemar mulai melihat Hae-jin sebagai pacar sempurna, dan nama Chaeyeon pun dibersihkan. Chaeyeon, yang sebelumnya mempertimbangkan untuk berpisah dari Hae-jin, akhirnya menemui Hae-jin untuk mengungkapkan kebenaran. Chaeyeon kemudian mengungkapkan identitas aslinya. Dia bukan pewaris keluarga kaya, tapi anak yatim piatu yang diadopsi. Ibu angkat Chaeyeon menjadi target dari sebuah van yang melaju kencang. Ji-ho, secara refleks melompat untuk menyelamatkannya. Dia berhasil mencatat nomor kendaraan tersebut, dan penyelidikan pun dimulai. Penyelidikan Ji-ho mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Ibu angkat Chaeyeon ternyata adalah ibu kandung Ji-ho sendiri, dan dalang dibalik semuanya tidak lain adalah kakak kandung Hae-jin. Kakak Hae-jin ingin Chaeyeon menikah, karena dengan itu dia bisa mengambil alih bisnis keluarga. Kakak Hae-jin juga merancang serangan terhadap ibu Chaeyeon. Saat Hae-jin mengetahuinya, dia langsung menghadapi kakaknya. Namun, kakaknya justru melangkah lebih jauh dengan menekan Chaeyeon secara langsung agar menandatangani kontrak pernikahan. Chaeyeon awalnya mengabaikannya, tapi saat keselamatan ibunya disebut-sebut, dia tidak punya pilihan selain menurut. Melihat semua itu, Hae-jin membuat keputusan besar. Dia akan keluar dari dunia hiburan dan bergabung dengan bisnis ayahnya untuk menggagalkan rencana kakaknya. Begitu berita ini sampai ke media,
Kakak Hae-jin pun terkejut karena masuknya Hae-jin ke bisnis keluarga langsung mengancam kekuasaannya. Chaeyeon juga akhirnya menyadari betapa seriusnya Hae-jin terhadap dirinya. Dalam konfrontasi terakhir, Chaeyeon memutar rekaman rahasia dari 8 tahun lalu, saat kakak Hae-jin menikah kontrak dengan Chaeyeon. Dalam rekaman itu, terdengar kakak Hae-jin membahas bagaimana dia pernah mencoba memaksa Chaeyeon menikah di masa lalu. Saat bukti ini dipublikasikan, ayah Hae-jin langsung mencoret anak sulungnya dari bisnis keluarga. Chaeyeon dan Ji-ho mulai menjalani kehidupan bahagia bersama, tanpa syarat atau intrik. Chaeyeon, yang dulunya hanyalah seorang istri kontrak, kini telah menjadi pasangan sejati Ji-ho. Dan dengan ini, kisah indah ini pun berakhir.